Dan akhirnya kalau kita sudah memiliki iman dan ihsan pada diri kita sebagai seorang muslim gitu ya, maka kita harapannya akan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini biasanya sering ya berbicara orang mendefinisikannya mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Memang tidak ada salahnya. Tapi bagaimana kalau kita melihat dari perspektif sudut pandang dari Al-Quran, dari hadis, dari ulama, dan kalau secara istilah maknanya apa? Nah, di sini saya ngambil dari salah satu ayat Al-Quran dari surat Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini khusus ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ada kata-kata amanu, beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, ini mengerucut ya, kalau takwa ini berarti sebagai bagian kalau kita sudah memiliki iman. Dilanjutkan wala tamutunna, dan jangan sampai gitu ya, kalian semua mati illa kecuali wa antum, pada diri kalian semuanya muslimun, sebagai kondisi orang-orang yang masih beragama Islam. Nah, di sini kita diminta gitu ya, dalam ayat ini sebagai orang yang beriman, yang percaya atas Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan qada-qadarnya Allah gitu ya, maka kita harus selalu meningkatkan ketakwaan ini dengan sepenuh-penuhnya takwa, agar nanti di kemudian kita tidak dipanggil Allah dalam keadaan yang jelek atau su'ul khotimah. Karena jangan sampai sekali-kali kita meninggal tanpa dalam kondisi masih Islam. Nah, dari sini sebenarnya takwa di sini akan memberikan buah di hasilnya, harapan akhirnya gitu ya, kita nanti ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Itu kalau kita berbicara dari Ali Imran 102. Tapi makna representasi dari takwa tidak hanya dari Ali Imran 102 ya, masih banyak lain lagi. Kalau sekarang kita melihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, takwa ini apa gitu ya? Ittaqullaha haitsuma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa'adbi as-sayyi'ata, ya, al-hasanata, ya. Dan ikutilah ketika teman-teman melakukan as-sayyi'ata, perbuatan yang jelek, langsung diikuti dengan al-hasanata, kebaikan. Agar apa? Tamhuha, agar kebaikan itu menutup apa yang sudah kita lakukan dari kejelekan tersebut. Jadi apa? Kalau kita bertakwa itu segera gitu ya. Harapannya kalau kita melakukan suatu maksiat, segera kita bertobat, melakukan hal yang baik. Akhirnya apa? Kemaksiatan kita akan segera ditutup dengan kebaikan tersebut. Wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Ketika teman-teman semuanya khaliqun nasa, bergaul kepada sesama manusia bi khuluqin hasanin, itu harus dengan budi pekerti hasanah yang bagus. Karena tanpa budi pekerti, kita tidak akan menjadi orang yang baik. Karena adab itu menjadi hal yang pertama. Adab, budi pekerti itu menjadi yang pertama. Rasulullah saja diutus ya, liutammima makarimal akhlak,
untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita berbicara akhlak berarti kan budi pekerti. Ya. Itu kalau sudut pandang dari hadis Rasulullah SAW kita untuk memaknai takwa. Tapi kalau ulama berpendapat bahwa yang maksud dengan takwa itu apa? Imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabun nawahi. Imtisalu melaksanakan awamirillah segala apa yang diperintahkan Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla. Wajtinabun nawahi. Wajtinabu dan meninggalkan nawahi. Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ulama sepakat pakai makna ini. Sehingga terkenal dengan definisi takwa itu biasanya apa? Melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu biasanya yang terkenal di sana. Tapi kalau kita merujuk ke hadis Rasulullah, kita harus bertakwa dimanapun kita berada. Segera kalau kita melakukan suatu hal yang jelek, ditutup dengan kebaikan. Kalau di dalam Al-Quran Ali Imran 102, jangan sampai ya kita sekali-kali. Nanti ketika di akhir hayat kita, kondisi kita su'ul khotimah. Tapi harusnya apa? Husnul khotimah. Sehingga mari kita niatkan takwa ini untuk selalu memperkuat diri kita dalam menjalin hubungan kita dengan Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta. Karena harapannya apa? Kita akan mampu taqarrub, gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kalau kita diminta, gitu ya, bagaimana memaknai takwa ini, jangan berpikiran sempit, gitu ya. Jangan hanya berbicara, wah berarti harus melakukan sesuatu yang diperintah Allah dan menjauhi larangannya, gitu ya. Itu memang betul, tapi kita juga bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Nah, bagaimana kita implementasi Islam, iman, ihsan, dan takwa ini di dalam semua kehidupan, baik moral, keilmuan, agama, dan ekonomi. Ini bisa kita lakukan semuanya. Dan terlebih-lebih kalau kita melakukan semua ini niatnya hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dicatat semuanya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah terkait ketika kita belajar tentang representasi makna dari Islam, kemudian iman, ihsan, dan takwa. Semoga kita mampu menerapkan keseluruhannya itu dalam kehidupan keseharian kita untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran alaikum jami'an wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.